Halo, selamat bertemu kembali sobat-sobat Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita bertemu kembali dalam podcast Klinik Investasi IAM episode keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai investasi reksadana bagi pemula. Kali ini yang akan menjelaskan mengenai reksadana bagi pemula adalah Bapak Ibrahim selaku portofolio analis dari Indo Sterling Asset Management. Dalam kesempatan ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai apa itu reksadana. Yang kedua, bagaimana cara berinvestasi di reksadana dan tips dan triks investasi reksadana bagi pemula. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Ibrahim untuk menjelaskan podcast investasi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ponco Utomo. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, analis Indo Sterling Asset Management. Kali ini saya akan membahas tema tentang investasi reksadana bagi pemula. Pertama-tama, sebelum menjelaskan definisi apa itu reksadana, saya akan mempresentasikan data pertumbuhan investor pasar modal di Indonesia. Jumlah investor pasar modal di Indonesia per 27 Desember 2019 itu sebesar 2.478.243 jiwa. Dibandingkan dari total populasi masyarakat Indonesia itu sekitar 267 juta jiwa, berarti jumlah investor pasar modal itu sekitar 0,92%. Jadi belum nyampai 1% dari penduduk masyarakat Indonesia yang sudah berinvestasi di pasar modal. Nah, sekaligus saya juga ingin mengajak untuk masyarakat di Indonesia supaya bergabung menjadi bagian dari investor pasar modal Indonesia yang jumlahnya masih belum 1% dari total penduduk. Lalu selanjutnya, berdasarkan survei nasional literasi keuangan OJK pada tahun 2019, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 38,03%, yang artinya masih sangat rendah. Ini indeks literasi keuangan, ya, bukan indeks literasi pasar modal. Jadi dari segi literasi keuangan saja masyarakat Indonesia masih cukup rendah literasi keuangannya. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam sejumlah instrumen investasi berdasarkan kontrak investasi kolektifnya. Terus, dana nasabah tidak disimpan di manajer investasi, melainkan di lembaga penyimpanan dana milik nasabah, yaitu bank kastedian. Jadi antara manajer investasi dan bank kastedian ini institusi yang berbeda, yang sifatnya yang satu mengelola investasi dan yang untuk bank kastedian menyimpan dana milik nasabah. Lalu selanjutnya, mengapa investor membeli reksadana? Yang pertama, memiliki modal yang terbatas untuk investasi pada portfolio yang terdiversifikasi. Jadi investor bisa membeli reksadana mulai dari Rp100.000. Selanjutnya, investor yang kurang memiliki keahlian untuk mengelola investasinya sebaiknya membeli reksadana terlebih dahulu, karena reksadana itu dikelola oleh profesional. Yang ketiga, memiliki waktu yang terbatas untuk mengelola portfolionya. Jadi buat investor yang tidak memiliki waktu untuk memantau instrumen investasinya, sebaiknya mengelola dananya lewat reksadana karena dipantau oleh manajer investasi. Lalu keunggulan reksadana yang pertama itu adalah insentif pajak. Jadi jika kita membeli obligasi secara langsung, itu pajak
terhadap bunga obligasinya itu sekitar 15%. Sedangkan kalau kita beli obligasi lewat reksadana itu dikenakan insentif pajak hanya sebesar 5%. Bunga pajaknya hanya sekitar 5% untuk saat ini ya. Terus dengan modal minimal dapat membeli berbagai jenis aset. Jadi kalau kita invest di saham dengan modal 100.000 itu pemilihan saham yang kita bisa beli itu sangat terbatas dibandingkan dengan kita beli 100.000 lewat reksadana. Itu otomatis kita memiliki beberapa underlying aset yang cukup terdiversifikasi. Yang ketiga, relatif liquid. Jadi untuk reksadana kita bisa melakukan redemption dengan relatif liquid. Lalu yang keempat, mempertahankan nilai asetnya dari inflasi. Karena ada return yang diharapkan return tersebut di atas inflasi, maka aset kita tidak tergerus oleh inflasi. Lalu yang kelima, dikelola oleh profesional dalam pengawasan OJK. Dan yang terakhir adalah risiko lebih terdiversifikasi. Jadi kalau reksadana memang ketentuan dari kontrak investasi kolektifnya ada beberapa syarat, salah satunya harus menempatkan dananya ke dalam berbagai instrumen aset. Jadi nggak boleh satu aset aja. Jadi beberapa terdiversifikasi secara lebih rendah resikonya. Lalu selanjutnya saya akan membahas jenis reksadana. Umumnya jenis reksadana itu terdiri dari 3. Yang pertama reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Untuk selanjutnya reksadana terproteksi dan reksadana campuran saya akan jelaskan berikutnya. Pertama reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini 100% isinya adalah penempatan pada deposito atau obligasi yang tenornya itu jangka pendek di bawah 1 tahun. Selanjutnya untuk reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang di dalamnya underlying-nya terdiri dari 80% minimum di obligasi. Selanjutnya maksimum 20% bisa ditempatkan di pasar uang. Lalu untuk reksadana saham adalah jenis reksadana yang di dalamnya adalah minimal 80% berisi saham atau 20%-nya maksimal boleh terdiri dari obligasi ataupun pasar uang. Lalu untuk reksadana terproteksi sebenarnya hampir sama seperti reksadana pendapatan tetap. Bedanya reksadana terproteksi ini ada fitur proteksi 100% terhadap nilai pokok investasinya apabila nasabah melakukan investasinya sampai jatuh tempo. Untuk selanjutnya reksadana campuran ini jenis reksadana yang underlying-nya itu semua jenis aset kelas bisa masuk ke dalam reksadana campuran. Salah satunya pasar uang, obligasi, saham, semuanya bisa masuk ke reksadana campuran. Lalu untuk jenis resikonya, untuk resiko yang paling tinggi dan expected imbal hasil atau expected return yang paling tinggi adalah reksadana saham. Itu ideal juga untuk investasi jangka panjang. Lalu untuk resiko yang moderat itu adalah reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi. Idealnya juga untuk investasi yang tujuannya untuk jangka menengah. Lalu selanjutnya untuk risiko yang paling minim itu ada reksadana pasar uang. Idealnya untuk investasi yang tujuannya untuk jangka pendek. Lalu yang selanjutnya juga ada jenis reksadana ETF. Sebenarnya reksadana ini sama seperti reksadana umum lainnya. Hanya saja reksadana tersebut unit penyertaannya bisa diperdagangkan di bursa efek, seperti saham yang ada di bursa efek. Nah, untuk jenis reksadana ini akan kita bahas pada episode berikutnya secara spesifik. Nah, ini proses terbentuknya reksadana. Nasabah menginvestasikan dananya ke reksadana dengan melakukan transfer ke
rekening atas nama reksadana tersebut. Lalu selanjutnya uang tersebut disimpan oleh bank kastodian. Selanjutnya investor akan mendapatkan unit penyertaan atau bisa dibilang bukti kepemilikan reksadana. Lalu kumpulan dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Itu bisa diinvestasikan ke saham, obligasi, atau deposito sesuai jenis reksadananya dan sesuai dengan kontrak atau KIK-nya. Reksadana saham bisa jadi alternatif terhadap reksadana saham bisa jadi alternatif dari investasi saham. Contohnya reksadana yang kita kelola itu ada reksadana saham, jenis reksadana saham namanya reksadana Indo-Sterling Equitas Liquid Plus. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi minimum 80% pada efek ekuitas atau saham dan berfokus pada saham yang memiliki likuiditas yang tinggi. Jadi untuk investor yang belum mengenal investasi saham sebaiknya dimulai dari investasi reksadana saham terlebih dahulu. Selanjutnya investasi berkala reksadana. Ini bisa jadi alternatif untuk persiapan pensiun. Berdasarkan data BPS, angka harapan hidup di Indonesia untuk tahun 2017 terakhir itu sekitar 71,1 tahun, anggap 71 tahun. Usia pensiun itu di sekitar 57 tahun. Jadi simulasi jika kita ingin investasi berkala dengan tujuan persiapan pensiun kurang lebih seperti ini. Jadi studi kasus ada seorang karyawan swasta berusia 38 tahun memiliki lifestyle dengan total pengeluaran per bulan 10 juta per tahun. Dengan asumsi inflasi per tahun 3%, berapa yang harus ditabung karyawan tersebut agar dapat mempertahankan lifestyle-nya pada saat usia pensiun di 55 tahun? Nah, jawabannya kurang lebih, jadi usianya di 38 tahun, konsumsi per tahunnya 10 juta dikali 12, itu 120 juta, sampai konsumsi di umur 70 tahunnya itu sekitar 309 jutaan. Kurang lebih dengan asumsi return rata-rata per tahun itu 8%, maka karyawan tersebut dengan menyisihkan dana setiap bulan sebesar 4,8 juta per bulan, maka pensiun aman sampai umur 70 tahun. Jadi untuk installment plan-nya itu per tahunnya di 57.800 ribuan atau setara 4,8 juta per bulan. Jadi dengan invest per bulan, maka investasi 4,8 juta per bulan, maka karyawan tersebut mendapatkan dana pensiun 2.174.334 di umur 54 tahun. Jadi pas umur 55 tahun tinggal menghabiskan dana tersebut untuk tujuan pensiunnya di umur 7 sampai 70 tahun meninggal. Jadi untuk investor pemula sebaiknya melakukan investasi di reksadana dibandingkan berinvestasi langsung di instrumen saham. Sebaiknya juga pelajari terlebih dahulu fundamental emiten, makroekonomi, dan pelajari analisa teknikal termasuk di dalam ada momentum untuk sebelum berinvestasi di saham secara langsung. Atau investor juga bisa berinvestasi di saham secara langsung dengan nominal yang sedikit untuk belajar, terus juga dana sebagiannya diinvestasikan di reksadana saham. Terus ini kesimpulannya, jadi berinvestasi di saham secara langsung dibandingkan investasi reksadana jenis saham itu kurang lebih seperti sewa mobil, nyetir sendiri, atau
sewa mobil plus supirnya atau lewat taksi online. Jadi kalau untuk sewa mobil lepas kunci itu seperti kita berinvestasi saham secara langsung. Sedangkan untuk sewa mobil plus supir itu seperti investasi reksadana. Jadi kalau kita ingin menentukan investasi apa, investasi saham atau investasi reksadana saham. Yang pertama kita mesti tahu apakah yang pertama kita bisa tidak nyetir mobil. Kalau kita nggak bisa nyetir mobil ya sebaiknya sewa mobil plus supir, atau kalau kita nggak bisa berinvestasi saham, belum paham betul risiko-risiko terkait investasi saham, sebaiknya kita investasi lewat reksadana saham. Lalu yang kedua, apakah kita memiliki waktu? Jadi kalau investasi saham itu kan membutuhkan waktu melihat pergerakan harga saham tersebut. Sedangkan untuk investasi reksadana, waktu kita lebih luas karena pergerakan harga sahamnya udah dipantau oleh manajer investasinya. Sekian sih dari saya. Selanjutnya di closing oleh Bapak Ponco Utomo. Ya, terima kasih Pak Ibrahim, menarik sekali mengenai pembahasannya mengenai reksadana. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa mewakili investor pemula kalau misalkan ingin investasi di reksadana. Pak Ibrahim, kan tadi sedikit dibahas mengenai reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus ya Pak. Ini proses pemilihan sahamnya, kira-kira sahamnya apa aja nih Pak yang bisa, jadi orang kalau misalkan mau investasi setidaknya sedikitnya tahu mengenai isi dari portofolionya. Bisa dijelaskan Pak Ibrahim? Untuk proses pemilihan sahamnya, yang pertama kita hanya berinvestasi pada saham-saham yang liquid, karena penting bagi investor institusi yang dana kelolaannya cukup besar, itu wajib memperhitungkan likuiditas yang tinggi pada suatu saham. Yang kedua, kita juga berinvestasi pada saham-saham yang market cap-nya cukup tinggi, seperti big caps. Terus juga yang ketiga, kita juga melakukan valuasi terhadap saham-saham yang kita ingin beli. Jadi saham-saham yang akan kita beli harus melalui proses valuasi. Berarti aman lah Pak isinya Pak ya? Iya Pak. Jadi kalau misalkan sobat-sobat Indo Sterling Asset Management yang ingin berinvestasi di reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus, ya. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Ibrahim bahwa saham-sahamnya liquid, terus juga saham-sahamnya juga dipilih dengan sangat ketat, sehingga kalau misalkan ada redemption itu bisa cepat segera dicairkan. Ya, sebaiknya juga investor juga melakukan review di fund fact sheet yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Kan di dalamnya juga ada 10 saham yang dimiliki terbesar. Itu juga bisa menjadi acuan bahwa manajer investasi tersebut mengelola investasi dengan baik atau tidak. Ya, oke Pak Ibrahim, terima kasih atas penjelasannya mengenai investasi reksadana bagi pemula. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa di Indonesia ini masih sedikit sekali mengenai literasi pasar modal, khususnya di reksadana. Itu tidak sampai 1% dari total penduduk yang menjadi investor di reksadana. Ya. Yang kedua, reksadana itu aman karena dananya disimpan di bank kasedian. Terus yang ketiga juga reksadana bisa dijadikan sarana untuk investasi menjelang pensiun, sehingga di masa pensiun seseorang bisa memenuhi kebutuhannya dengan hasil investasi dari reksadana. Yang terakhir, kalau misalkan sobat-sobat Indo Sterling Asset Management ingin berinvestasi di reksadana, sebaiknya membaca dulu
isi prospektus maupun fund fact sheet dari reksadana yang bersangkutan sehingga lebih mengerti mengenai risiko maupun keuntungan yang didapat apabila berinvestasi di reksadana tersebut. Mungkin sekian yang bisa kita sharing pada kesempatan hari ini. Mungkin ke depannya Indo Sterling Asset Management akan kembali menayangkan podcast mengenai investasi, mengenai pengetahuan seputar pasar modal. Jadi tunggu saja mengenai podcast selanjutnya dari Indo Sterling. Terima kasih sobat-sobat Indo Sterling Asset Management atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.